Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga loncengnya, ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan media untuk belajar akhlak yang baik menuju akhlak Rasulullah. Amin. Amin. Jadi memang betul, memang ada pasien saya itu, ini pasien yang baru kemarin sebenarnya. Pasien saya itu, yang pertama dia ketemu sama saya, memang kena sihir. Kena sihir, ada ilmu, saya lepaskan. Datang lagi yang kedua, dia cerita, Ustadz, saya masuk rumah sakit lagi 3 kali sebelum saya ketemu yang kedua ini. Terus gimana? Dada saya sesak, menyekik sampai ke leher, dan di dada sebelah kiri saya sakit. Nah, di titik dia bilang begitu, saya langsung paham. Yang ketemu kedua itu yang baru kemarin itu. Saya tanya, umur Bapak berapa? Umur saya 52. Insya Allah saya sudah tahu. Saya nggak tahu nih, saya nggak tahu. Tapi maksud saya nggak tahu ini Bapak ini siapa, itu benar-benar nggak tahu. Saya cuma bertanya, Pak, umur 52, sesak baru kemarin. Pernahkah Bapak, kalau ini kayaknya persoalannya ini dokter tidak bisa menangani? Karena beliau juga cerita, saya minum obat jantung, minum obat ini, nolak tubuh saya. Sakit, mutah, semua kejang, diceritain dia, nolak. Jadi saya minum obat apa Ustadz untuk jantung saya diring? Saya diam. Oh, paham saya. Nih, obat tertolak dari tubuh, jantungnya diring dan sesek. Dari sini naik ke ulu hati, naik sampai nyengkrem leher. Sampai ke sini, Pak? Iya. Oke, saya langsung tahu. Apa yang saya ketahui ini menjadi ilmu. Berarti dia disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggal. Ini menurut pengetahuan saya. Menurut pengetahuan saya. Kalau udah sesek, udah gak bisa napas, kemudian sini seperti kecekik, ini dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggal. Dan saya tanya, sekarang masih sesek? Masih, Ustaz. Jadi dia bawa ke klinik itu bawa tabung oksigen. Iya, bener ya? Bener Bang, bawa tabung oksigen. Karena saya waktu-waktu tiba-tiba begitu, Ustaz. Oke, sekarang saya tanya. Bapak, pernahkah Bapak, ini ada 2 kemungkinan dalam kehidupan Bapak. Bapak sedih, jengkel, kecewa, 1. Dan itu disimpan di dalam pikiran dan hati Bapak, dada Bapak. Kemudian Bapak putus asa, merasa hidupnya hancur, merasa tidak berguna lagi, merasa ini. Itu kedua hal. 1, sama pasangan. Yang kedua, sama orang tua. Orang tua ini bisa juga mertua. Enggak, ke keluarga enggak bisa. Padahal dia datang sama istrinya. Tapi saya nggak mau tahu, karena ini harus saya bantu selesaikan. Baru dia ngomong, betul Ustadz. Betul, insya Allah betul, saya ingat sekali. Saya ingat saya memang hancur dunia saya waktu itu. Masalah itu dengan siapa? Dengan istri saya. Saya tanya, dengan beliau? Bukan. Jadi benar beliau ini istri yang berikutnya nggak tahu. Jadi pokoknya dunia saya hancur dunia ini. Kemudian merasa nggak berguna, dan walaupun Bapak tidak ingin bunuh diri, tapi pokoknya intinya Bapak itu hancur kehidupannya. Betul Ustaz. Ya sudah ketemu. Langsung saya bilang itu sudah ketemu. Kita tunggu kalau ini betul ini. Itu sebenarnya Bapak. Saya langsung ngomong, itu disiapkan Bapak itu untuk kematiannya, menyongsong kematian Bapak. Biar paham. Langsung saya ngomong, Bapak harus berubah. Karena kalau Bapak merasa dunianya hancur, 1, tadi kan ada obat yang menolak lah. Ini saya ceritakan. Yang Bapak dunianya hancur, sudah merasa tidak berguna, itu yang akan menjadi kematiannya Bapak. Karena Bapak pada waktu itu berpikir ingin mati aja. Betul Ustaz. Dia langsung bilang, betul Ustaz. Betul, saya ingat sekali. Betul. Masya Allah, astagfirullah. Dia begitu. Yang kedua adalah pada waktu Bapak itu merasa dunia hancur, kerjaan begini, termasuk mau bunuh diri, di situ Bapak itu tidak sadar
tidak bersyukur bahwa Bapak hidupnya sejak dalam kandungan hingga Bapak sekarang itu semuanya atas izin Allah dan itu karunia Allah. Dan Bapak kayaknya tidak mau tobat, bahwa sampai sekarang Bapak belum tobat, bahwa Bapak pernah merasa dunianya hancur mau mati aja. Benar nggak? Benar Ustaz. Jadi dia emang belum pernah tobat. Saya bilang Bapak pasti belum tobat. Iya Ustaz, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Akhirnya di sini terbuka. Saya tanya, Bapak masa iya, saya tanya, Bapak mulai hari ini karena Allah Ta'ala, maukah Bapak tobat jika persoalan dengan mantan istri tersebut yang menjadikan Bapak sedih, jengkel, dan kecewa, akhirnya Bapak putus asa, mulai hari ini tobat, dan terus tiap saat selesai sholat Bapak tobat mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mau Ustaz. Dan jangan menolak nikmat yang Allah berikan. Maksudnya syukur itu harus disyukuri, terucap, terprogram di dalam otak kita. Mau ngerti dia? Insya Allah mau Ustaz. Serius lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Langsung saya tanya, sekarang seseknya gimana? Jadi alhamdulillah hilang dia langsung. Itulah Allah Ta'ala. Padahal udah, kalau nggak bertobat itu tinggal beberapa saat lagi. Itu kalau menurut saya tinggal waktu kok. Itu kan haknya Allah ya, waktu itu ya. Kali memang beliau mendapatkan hidayah harus ketemu sama saya. Itu menurut saya itu hidayah. Dan saya bercerita ini menasehati. Kenapa orang yang seperti nggak langsung saya doain kayak teman-teman kita yang lain langsung ini sakitnya apa? Enggak, dihajar doa. Bukan begitu. Cai. Apa itu? Bang. Itu siapa Ustaz? Ini. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau memang seseorang itu mau menyembuhkan seseorang harus ada dalil yang jelas. Dalilnya yang saya ketahui dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima, umpamanya yang tadi Bapak terima tadi, disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan berarti dosa. Paham ya? Nah, kalau itu dosa, beliau itu harus saya ajak untuk tobat. Harusnya seperti itu. Itu yang menyembuh, betul dalilnya. Jadi tidak langsung dihajar doa, dihajar obat, enggak kayak begitu. Makanya yang begitu jarang sembuh. Karena enggak masuk kriteria apa yang Allah inginkan. Bagaimana Allah itu akan menerima tobat? Ada dalilnya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang telah tobat, nah itu ketemu semua ayatnya. Dan melakukan perbaikan dan memberikan nasihat kebenaran, faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima Allah. Ada dalilnya. Jadi sebenarnya orang itu kalau dia itu sakit, ayatnya ini, kalau dia ingin sembuh, ayatnya ini, dan banyak ayat yang lain. Nah, sehingga dia harus tobat dulu. Nah, pada waktu beliau saya ajak mau tobat, nah ini masuk ke ayat ini. Secuil kata-kata mau tobat, insya Allah mau Ustaz. Ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah lillahi ta'ala, saya memang salah Ustaz. Mau memperbaiki, mau memberi nasihat yang baik pada orang lain dan sebagainya, termasuk mau belajar untuk diri sendiri, insya Allah mau. Selesai. Allah langsung menjawab faulaika atubu alaihim. Selesai. Makanya sesek yang sampai nyekek itu langsung hilang detik itu. Nggak ada 5 detik kalau saya ngomong. Karena dia sudah bertobat dan mengaku akan dia bersumpah istilahnya. Jadi sakit yang dialamin kita itu sesungguhnya dari perbuatan kita sendiri. Iya, Allah yang bercerita, Allah yang memberikan cerita dalam Quran. Kalau seseorang muslim tidak percaya, itu muslim itu akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Kalau itu disebarkan, dia punya jamaah yang semuanya akan menjadi dosa. Itu ayatnya jelas. Benar nggak? Jelas. Iya sih Pak. Ya Pak Ustadz, jadi doa obatnya itu jadi kita udah tahu ya, gampang banget ya. Tobat aja. Kalau sudah tidak, Ustaz, tapi dulu
kalau sudah didiagnosa terus tiba-tiba ketemu Ustadz, perlu ke dokter apa membenahi diri dulu? Boleh ke dokter. Ke dokter itu kan ikhtiar. Tapi jangan kita menganggap dokter itu yang menyembuhkan. Boleh, silahkan. Kita belajar agama dengan siapapun boleh, tetapi jangan merasa dialah Tuhan kita. Bukan. Seperti kayak gini, kita begini kan sharing namanya. Boleh ikhtiar, tapi niat karena Allah. Berubah, silahkan. Dan banyak yang dialami. Contoh Mas Bobi, dia pernah pilek setiap hari. Iya. Sekarang bisa ya Mas? Alhamdulillah baru. Masya Allah. Udah tobat ya udah. Itu benar. Jadi sekarang tuh lebih gini. Kalau ada sesuatu tuh, aku bilang sama istri tuh, aduh tobatnya kurang kali. Allah masih seperti yang Pak Ustadz bilang. Pak Ustadz sedikit lebih agak ini karena saya lagi suka banget materi ini. Saya sama Pak Ustadz lagi berdua sering banget saya nanyain materi ini.